Jadi kembali kepada kondisi daerah masing-masing. Kalau bicara tadi mana yang lebih utama, sholat di masjid atau masih boleh sholat di rumah, atau sholat di masjid dengan protokol kesehatan. Ahibati fillah, kalau memang kondisinya darurat, daerah itu merah, kemudian antum memang nggak kemana-mana, maka silahkan sholat di rumah. Tapi nggak perlu nunggu anak dan istri. Antum sholat tepat waktu. Antum adzan di rumah silahkan, antum qomat. Dan ini juga kesempatan bagaimana membiasakan istri dan anak tepat waktu. Sebelum adzan sudah dipersiapkan. Sebagaimana kita nih, kaum laki-laki ini kalau dengar adzan, dia bentar lagi mau ke masjid, ini sudah siap-siap dia. Nih para perempuan kadang-kala di rumah, dia tahu. Dia kan nggak diperintahkan sholat berjamaah di masjid gitu loh. Maka dia santai. Maka sekarang kau bagaimana mengkondisikan istri dan anak-anak untuk tepat waktu. Engkau qomat, bismillah, istri nanti terlambat ini itu, perlahan-lahan diajarin disiplin dia. Ini kalau memang kondisinya tadi daerahnya merah dan memang berbahaya, kemudian engkau nggak kemana-mana. Tapi kalau engkau mengadakan perjalanan jauh-jauh, engkau berangkat ke pasar, engkau ketemu orang-orang ya, dan di masjid alhamdulillah pakai protokol kesehatan, ya engkau berangkat ke masjid. Karena apa bedanya engkau berangkat ke masjid dengan engkau berangkat ke pasar sekarang? Engkau tadi melakukan perjalanan menuju kota lain dengan pesawat, dengan kendaraan umum, engkau berkumpul sama orang. Kan intinya berkumpul sama orang lain. Di masjid alhamdulillah tempatnya bersih dan protokol kesehatan dijalankan, maka engkau sholat di masjid. Jangan sholat di rumah. Tapi kalau masjidnya tidak menjalankan protokol kesehatan, ini yang ada pilihan buat engkau tetap sholat di rumah. Karena engkau dalam perjalanan pun engkau berusaha untuk menjaga jarak ya, untuk menghindari kerumunan. Barakallahu fikum. Adapun pertanyaan sekarang, Masya Allah ya. Jadi kalau barusan Anda ngelihat Dokter Fahmi kayaknya nggak ada COVID di rumah sakit Dinda ini dok. Anda beberapa kali kajian bersama dokter itu Anda lihat dokter yang ngasih yang kajian itu ya dengan maskernya ini itu ya. Subhanallah. Baik, kalau memang seorang harus pakai APD level 3 tadi dikatakan. Syarat dan rukun dari sholat itu tetap harus terpenuhi. Ketika dia bisa memenuhi hal itu. Umpamanya syaratnya ya berwudu, kemudian dia bebas dari najis, menghadap kiblat ya. Tempatnya juga suci. Maka persyaratan itu lengkap, insya Allah nggak ada masalah. Pakai baju itu pun dia dalam kondisi sholat ya. Karena memang tadi nggak bisa dibuka umpamanya. Yang dibicarakan kadang-kala masalah menjamak sholat. Itu Dokter Fahmi mungkin apakah masih dipakai selama 8 jam dok? Masih Ustadz. Maksimal kita 4 jam memakai baju APD itu Ustadz. Tapi kalau 4 jam kan masih mungkin sholat tepat waktu kan dok? Apakah ada yang harus dijamak dok? Yang sering mungkin maghrib ke isya Ustadz. Oke, maghrib ke isya, iya. Nah, tapi kalau memang kondisi tadi disebutkan maghrib ke isya nggak mungkin dibuka itu APD, maka silahkan sholatnya dijamak pada waktu isya, atau kalau memang bisa sholatnya sebelum isya umpamanya dia sholat maghrib masih belum pakai APD, maka itu lebih utama. Tapi kalau dia sudah pakai APD, kemudian dalam kondisi dia sudah berwudu ya, maka aman buat dia sebenarnya. Dia sholat maghrib pakai APD tersebut di tepat waktunya, nanti sholat isya tepat waktunya juga. Ketika masih dalam kondisi berwudu. Yang jadi masalah kan tatkala dia batal wudunya. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus buka APD yang itu akan menyulitkan dia dalam kondisi seperti di rumah sakit umpamanya? Maka dia boleh menjamak nantinya sholat maghrib dengan sholat isya. Tapi kalau dalam kondisi berwudu ya nggak perlu dijamak, silahkan sholat tetap di waktunya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik atas jawabannya Ustadz. Mungkin karena waktu kita ini pertanyaan terakhir mungkin Ustadz.